di luar peperangan. Zaman sekarang terbalik, kalau perang jujur, kalau di luar perang nipu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Khalid bin Walid berhasil kemudian memenangkan perang itu. Sehingga dalam riwayat Bukhari, hadis yang ke-611, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika dia diberitahu malaikat Jibril gugurnya Zaid, yang mengatakan usiba Zaid, Zaid telah meninggal dunia, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian usiba Ja'far, Ja'far pun telah meninggal dunia, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian wa usiba Abdullah ibn Rawahah, dan juga telah meninggal Abdullah ibn Rawahah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Sambil Rasul menangis, Rasul mengatakan, hatta akhadar rayata saifun min suyufillahi hatta fatahallahu alaihi. Sambil menangis Rasul mengatakan, sungguh sekarang bendera itu sedang dipegang oleh pedang dari pedang-pedang Allah. Di tangannya kemenangan Allah, Allah menangkan mereka. Di tangannya Allah menangkan mereka. Dialah Khalid ibn Walid, saifun min suyufillah, pedang dari pedang-pedang Allah. Ma'asyiral muslimin, maka ketika kemudian Khalid memimpin perang, karena Khalid ini ikhwan, orang yang ditakuti setelah kejadian ini, Khalid orang yang ditakuti. Setiap Khalid memimpin perang setelah perang Mu'tah, hampir dipastikan tidak pernah kalah. Sehingga terkadang akidah manusia terganggu. Makanya di zaman Umar bin Khattab, ketika menjadi khalifah, dia memecat siapa? Khalid ibn Walid. Padahal Khalid itu kalau jadi panglima perang gak pernah kalah, tapi Umar sengaja memecatnya dan menggantikan dengan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Kenapa? Supaya manusia tidak tawakal dengan Khalid. Supaya manusia tidak tawakal dengan Khalid, tapi tawakal dengan Allah. Dikhawatirkan kalau ada Khalid, seolah-olah Khalid ini dikultuskan oleh pasukan, itu masalahnya. Pasti menang. Kenapa? Ada Khalid. Kan masalah nanti. Makanya Khalid kemudian dipecat dan diganti oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Tapi pemecatan Khalid ini adab, karena ketika itu sedang perang melawan Qadisiyah, perang Qadisiyah melawan orang-orang Persia. Abu Ubaidah ibnul Jarrah menyembunyikan suratnya sehingga pasukan tidak tahu, Khalid pun tidak tahu, supaya pasukan tidak down, maksudnya gitu ya. Baru setelah perang dimenangkan kaum muslimin, baru surat itu diberitahu. Lihat, adab, supaya tidak down dengan begitu. Tapi Khalid bin Walid itu memang demikian. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika mengirim surat kepada Musailamah al-Kadzab, si nabi palsu, dia mengatakan, ya Musailamah, tobat kamu atau ku utus kepadamu Khalid bin Walid. Sampai ngancam Musailamah itu dengan mengirim Khalid bin Walid itu Abu Bakar. Kamu mau tobat nggak? Kalau nggak, ku utus Khalid memerangi kamu. Saking hebatnya Khalid itu, sampai Abu Bakar menjadikan dia kapolrinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Khalid pun berhasil memukul mundur. Maka kerugian bagi musuh ketika itu banyak sekali, karena yang meninggal dunia dari kaum muslimin tidak banyak. Dari kaum muslimin itu yang meninggal hanya 12 orang, sementara dari orang-orang Romawi 3.350 orang. Kita bisa bayangkan, kaum muslimin yang gugur berapa orang? 12 orang. Dari 3.000 itu cuma 12 orang saja yang meninggal mati syahid. Tapi orang Romawi meninggal 3.350 orang. Makanya wajar kata Khalid, aku saja ketika perang pedangku 9 pedang patah.
Jadi patah ganti lagi, patah ganti lagi, patah ganti lagi, sampai 9 pedang. Sehingga terakhir nggak ada pedang, ya sudah pakai besi apapun main pukul. Udah terakhir nggak ada pedang lagi. Ya wajar ya kalau Khalid bin Walid saja 9 pedang patah gitu kan. Ya wajar kalau dari pihak musuh banyak. Dari situ ketakutan Romawi dan akhirnya mereka mundur. Maka peperangan pun dimenangkan. Sehingga ketika itu seorang Romawi datang kepada Khalid dan mengatakan, "Ya Khalid, apa kunci kemenanganmu sebenarnya?" Maka Khalid hanya mengatakan, "Kami umat Islam nuhibbul mauta, sangat mencintai kematian. Tapi kalian tuhibbul haya, sangat mencintai kehidupan. Itulah kunci kemenangannya." Kan gitu. Simpel. Kami suka mati, Anda suka hidup. Itu kuncinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Khalid pun tidak mengejar Romawi, sebab bagaimanapun mereka tentara besar. Yang penting mereka sudah kalah, sudah mundur balik lagi, sudah selesai. Maka Khalid pun pulang. Sesampainya di Madinah, rupanya para tentara ini diperlakukan oleh wanita dan anak-anak, dilempari kerikil-kerikil kecil. Karena mereka pulang bukannya membawa syahid, mereka mengatakan, "Farartum minal mauti ya firar." Buat apa kalian kembali ke Madinah? Buat apa kalian kembali dari peperangan, wahai orang yang lari dari peperangan? Lihat, anak-anak yang melempari, wanita-wanita melempari. Kenapa kalian pulang lagi? Harusnya mereka tumpas mereka sampai mereka habis, atau kalian yang habis gitu. Bayangkan ya. Anak-anak yang melempari. Kalau sekarang kan senang, wah, suaminya selamat. Nggak usah diteruskan, Pak, mati dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi SAW mengatakan, "Hum laisu bil firar walakinnal kiram." Tidak, mereka bukan orang-orang yang lari dari peperangan, tapi mereka adalah orang yang pulang dari peperangan dan akan kembali ke peperangan untuk menghancurkan Romawi. Rasul membela. Dan subhanallah, selang 2 tahun setelah perang ini, tepat di bulan Rabiul Awal hari Senin tahun 11 Hijriah, Nabi SAW pun kemudian pupus dan sebelumnya mempersiapkan pasukan besar untuk melawan Romawi, dipimpin oleh anaknya Zaid. Kalau dalam perang Mu'tah bapaknya yang mimpin, maka sebelum Rasul wafat, Rasul meminta anaknya, anak Zaid ibn Harithah, Usamah bin Zaid, memimpin perang melawan Romawi. Tapi Rasul keburu wafat, tapi tetap di zaman Abu Bakar diberangkatkan pasukan ini dan berhasil di zaman Abu Bakar menaklukkan Romawi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi ada kisah yang menarik kepada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid suatu ketika melalui beberapa tahap pertempuran. Usamah ini orangnya kuat, orangnya sangat kuat, karena memang didikan Nabi SAW sebagaimana ayahnya Zaid ibn Harithah. Dia orang yang paling dicintai Nabi SAW. Maka Usamah bin Zaid satu pertempuran pernah diutus Rasul. Tiba-tiba ada seorang musyrik menyerang orang-orang Ansar. Geram dia, nggak terima. Akhirnya dia mengejar musyrik itu. Setelah berhadap-hadapan, kemudian bertempur habis-habisan, rupanya orang musyrik itu kalah. Ketika hampir kemudian pedangnya melayang di lehernya, tiba-tiba musyrik itu mengucapkan la ilaha illallah. Maka Usamah sempat terhenti, tapi tetap menebasnya dan mati. Perang itu dimenangkan kaum muslim. Rasul senang, tapi Rasul mendapatkan kabar yang tidak enak dari Usamah ibn Zaid karena membunuh orang musyrik yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka Usamah dipanggil, "Ya Usamah, aku tahu tamang qala la ilaha illallah." Wahai Usamah, apakah engkau membunuh musuh yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah?
Kata Usama, ya Allah ya Rasul, karena dia firaran minal maut, karena dia lari dari kematian, takut pedang. Sengaja itu siasat dia saja itu. Dia takut dibunuh, makanya mengucapkan kalimat syahadat biar tidak jadi dibunuh. Tapi Nabi mengatakan tidak. Aqatalta man qala la ilaha illallah ya Usama. Apakah engkau sudah membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya Usama? Tapi Usama tetap berdalih bahwa itu siasat orang musyrik supaya lari dari peperangan, lari dari kematian. Tapi Rasul mengatakan, ya Usama, afala syaqaqta an qalbi hatta ta'lama aqalaha lillah am li ghairillah. Wahai Usama, apakah kau sudah belah dadanya sehingga dia mengucapkannya karena Allah atau bukan karena Allah? Tapi Usama bin Zaid mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak tahu, maafkan aku. Usama baru sadar bahwa Rasul itu, Islam itu hanya memandang orang dari zahir, bukan dari batin. Pokoknya di depan kita ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah saat perang atau di luar perang, apakah dia musuh atau bukan musuh, yang jelas dia bersyahadat, maka kita tidak boleh menebasnya karena dia sudah zahirnya muslim. Berarti Usama sudah membunuh seorang muslim. Makanya dia mengatakan, istaghfirli ya Rasul, ampuni aku wahai Rasul, aku tidak tahu. Tapi Rasul mengatakan, ya Usama, madza tasna bila ilaha illallah idza ja'atka yaumal qiyamah tuhaju 'alaika sahibuha. Wahai Usama, apa yang akan kau lakukan dengan kalimat la ilaha illallah kalau kalimat itu datang kepadamu pada hari kiamat, kemudian datang menghadap Allah dan mengatakan bahwa engkau pembunuh yang mengucapkannya? Apa yang kau akan lakukan di hadapan Allah? Apa yang akan kau pertanggungjawabkan di hadapan Allah, wahai Usama? Usama hanya mengatakan, ya Rasul, istaghfirli. Tapi Rasul tidak menambah kecuali kalimat itu. Sampai Rasul mengatakan, sampai Usama mengatakan, wadidtu ma aslamtu illa yauma idin. Duhai kiranya aku baru masuk Islam ketika itu. Karena biasanya orang yang baru masuk Islam tidak dimarah-marahi sama Nabi. Dia sudah lama Islamnya, makanya dimarahi sama Nabi. Tapi dari sini menunjukkan kemuliaan ayahnya Zaid bin Harithah turun kepada putranya Usamah bin Zaid, dan dia ditunjuk oleh Rasul padahal ketika usianya belasan tahun untuk memimpin perang di akhir-akhir wafatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah kilasan sejarah perang Mu'tah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan pada lain kesempatan. Tidak ada pertanyaan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.